Rehana Wijayanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung saat ini sedang mendapatkan sorotan media massa. Ini juga salah satu topik yang paling banyak kalian minta untuk aku bahas di YouTube dan juga Facebook pageku mengenai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini yang sudah menjabat selama 14 tahun, sudah hampir 3 periode, karena tahun depan itu kita akan mengadakan pilkada di Provinsi Lampung untuk pemilihan gubernurnya. Secara pribadi aku beberapa kali juga sempat ketemu dengan Ibu Rehana ya di Bandar Lampung. Dulu saat itu beliau tuh masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kota Bandar Lampung. Nah sekarang sudah sudah naik level ya ke provinsi. Nah kan masyarakat tuh melihat ya banyak banget yang menilai bahwa ibu ini kok mewah banget ya hidupnya. Kan kita tahu lah ya, di Indonesia sekarang sedang sensitif mengenai PNS dengan gaya hidupnya mewah. Kita penasaran uangnya dari mana aja. Well, kita akan coba gali lebih dalam di video ini, profil singkatnya seperti apa, kemudian dugaan-dugaan korupsi secara jejak digital yang pernah tercatat itu apa aja, sudah aku siapkan secara simpelnya. Dan ada keterangan terbaru dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, yang mengatakan saat ini kami sudah menerima laporan dari masyarakat mengenai sosok Rehana ini dan kami sedang mempelajari dulu. Akan dibuka cek dugaan-dugaan kasus korupsi di Lampung yang Rehana hanya menjadi saksi walaupun sempat ada terduga pelaku saat itu. Tapi ya kita akan bahas di sini teman-teman. Profilnya, oke. Rehana Wijayanto itu lahirnya di Aceh 25 Agustus 1963. Pendidikan terakhirnya adalah S3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Sumatera Barat. Nah, awalnya seperti aku bilang tadi, menjabat pertama kali adalah Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, kemudian naik menjadi ke provinsi. Dugaan korupsinya apa aja, Anjas? Oke, akan aku baca di sini banyak banget. Nggak banyak lah ya, ada beberapa, ada 3 kasus sebenarnya yang sudah aku kumpulkan. Yang lainnya belum begitu paham. Terus, oke, dugaan korupsinya nih ya, dari kompas.com. Tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan Alkes Puskesmas, perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai 13,5 miliar pada bulan Februari tahun 2016. Dalam kasus tersebut ada 3 yang menjadi tersangka, ada oknum PNS namanya Sudiono, ada juga Alfi Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pratama, dan juga Buyung Abdul Aziz selaku Marketing PT Karya Pratama. Nah itu, tapi kan akhirnya kan terbebaskan, Ibu Rehananya nggak menjadi tersangka. Ya, karena kan kalian tahu ya, dalam dunia hukum kan kalau tidak terbukti, itu dianggapnya tidak terjadi. Padahal kan ya kita tahu lah ya, banyak hal yang tidak terbukti sebenarnya terjadi. Tetapi itu adalah, sudah ada hukum ingkrahnya, tetapnya. Jadi ya mau nggak mau itu harus dikatakan dia hanya menjadi saksi saat itu. Terus juga ada lagi nih kasus korupsi juga, dugaan korupsi yang melibatkan dirinya di tahun sebelumnya 2013 tepatnya, ada kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling dan bus lain serta ambulans yang menyeret juga nama Rehana ini. Pada saat dia diperiksa sebagai saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis pada 2 ASN Dinkes Lampung, Wayan Aryani dan Laurentius Heri Purnomo dengan hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Tapi kan yang dihukum ini ya, kalau yang kayak kasus yang ini 2013, ini kan kayak siapa? 2 ASN-nya Dinkes Lampung, Wayan Aryani dan Laurentius. Itu kan bawahannya Rehana ya, dia kepala dinasnya gitu ya. Masa sih seorang kepala dinas nggak tahu kalau kesannya, mungkin kesannya bahwa itu oknum itu melakukan korupsi sendirian, atasannya nggak tahu. Masa seperti itu sih? Oke. Begitupun juga sama di tahun 2016 ya. Kan ada satu tersangka juga yang dari PNS, namanya adalah siapa tadi? Yang Sudiono yang merugikan negara 13,5 miliar. Juga sama, dia selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung juga teman-teman. Nah itu ya kita nggak bisa menutup mata ya, ini adalah fakta-fakta yang aku kumpulkan dari jejak digital sebagian, dan apakah ini berhubungan dengan dia atau enggak. Gayanya memang seheboh apa sih? Karena dari dulu aku melihat sosok Rehana ini adalah tipe seorang perempuan tuh yang terkesan tuh punya kemewahan gitu loh. Mungkin yang buat mewah tuh sebenarnya Jambul ya. Iya sama kayak aku ya, Jambulnya tuh ngebuat mewah nggak sih?
Jadi menurut aku yang ngebuat dia tuh stand out itu adalah Jambul ya teman-teman ya. Bukan menghina ya, apalagi juga waktu di kasus COVID ya beberapa waktu lalu juga sempat viral videonya kemana-mana. Orang itu, orang Ibu Rehana ngebahas COVID, tapi yang lain tuh ngebahas tentang apa, sanggulannya yang begitu tinggi menjulang gitu. Ya netizen tahu sendiri lah ya. Itu juga viral sebenarnya. Tapi kan sekarang viralnya karena kita lagi sensitif dengan isu mengenai kemewahan untuk pegawai negeri sipil. Aku lihat ada beberapa ya tas-tasnya lah ya. Ini tas Birkin gitu ya. Tas Birkin tuh yang harganya itu berapa sih ini? Hampir 10.000 euro ya. Kalau 1 euro aja 15.000 artinya sekitar 150 juta gitu kan ya. Mantap ya. Ada juga tas yang lainnya, baju Hermès-nya, tas Hermès, baju Louis Vuitton-nya. Wah, itu juga harganya puluhan juta sih. Jadi emang nggak terlalu murah ya, bukan masyarakat umum yang memakai semua ini. Terus penghasilannya gimana Anjas? Oke, kita bahas gaji sekarang ya. Ini aku seneng banget ya kalau ngomongin gaji ya. Gajinya sih aku tidak bisa mendapatkan secara detail, tapi kalau aku lihat dari golongannya, golongan 4 ya, Rehana ini ya sekitar 5 jutaan aja sih untuk gaji pokoknya, karena masih ada tunjangan. Kalau prediksiku ya, kalau kepala dinas kesehatan seperti itu, ya paling tidak dengan gaji pokoknya 5 jutaan rupiah, tunjangannya mungkin beberapa puluh juta, tapi kayaknya nggak mungkin sampai 100 juta lah. Masih dalam hitungan puluhan juta, mungkin 40-50 juta adalah sekitar itu. Nah terus hartanya gimana nih dari LKHPN, Laporan Kekayaan Harta Penyelenggaraan Negara dari KPK ya. Ini sudah ada, nah ini dia. Laporan terakhirnya, jadi Rehana itu sudah melakukan pelaporan itu sejak tahun 2000 berapa ya? Udah lama sih, udah 6 kali atau belasan kali lah. Mana aku tadi sudah nyiapin data ya teman-teman. Oke, sudah dilakukan pelaporan itu sudah belasan kali, termasuk yang rajin ya, Bu Rehana melaporkan kekayaannya. Coba, nah ini dia. Yang terakhir laporannya adalah pada 16 Februari 2023, untuk periode 2023 ini ya, total kekayaannya hanya 2,7 miliar. Oke, masa sih? Terlalu dikit menurut aku sih 2,7 miliar, aku nggak percaya ya. Banyak banget ini orang yang punya 2,7 miliar ya di Lampung. Aku nggak yakin deh 2,7 miliar, aku nggak percaya loh. Oke, kita lihat dulu rincian seperti apa. Dari 4 harta yang dilaporkan, itu ada tanah dan bangunan yang menjadi penyumbang terbesarnya, itu 1 miliar 958 juta sekian, nyaris 2 miliar ya. Bangunannya ada tanah dan bangunan di Bandar Lampung, hasil sendiri senilai 498 juta, oke. Tanah seluas 4881 meter di Pesawaran, hasil sendiri senilai 1,2 miliar sekian. Oke. Tanah seluas 400 meter persegi di Lampung Selatan, hasil sendiri 120 juta. Kita hitung-hitungan logika aja teman-teman ya. Kalau Ibu Rehana kan menjadi PNS mungkin sudah 20 tahun, let's say ya, karena kan terakhir kan 14 tahun ya. Let's say anggap aja 20 tahun. Kalau 20 tahun per bulan bisa nabung itu 30 juta, kalian hitung deh, 30 juta kali setahun, 300 tambah, ya 30, 60, ya 360 juta. 360 juta kali dengan berapa itu? Dengan 10 tahun aja, ya itu udah 3 miliar sekian ya. Tapi kan kita belum tahu nih tunjangannya berapa. Apakah juga gaya hidup yang seperti itu dengan tas mewah seperti ini, apakah cukup dengan kalau kayak masyarakat umum kan paling kita pengeluaran per bulan tuh masih hitungan di bawah double digit. Kalau buat Bu Rehana sih pasti di atas double digit teman-teman ya, nggak mungkin dia. Dia juga punya supir kan, supir juga digaji. Terus juga apalagi nih hartanya. Nah ini ada kendaraan nih ngomongin supir. Juga ada 3 mobil dengan nilai totalnya 450 juta rupiah. Oke, mobil apa aja? Nissan Elgrand minibus tahun 2007 merupakan hadiah. Kayaknya mungkin ada hadiah dari anak kali ya, atau suami kali ya, 200 juta nilainya. Terus Toyota minibus tahun 2010, hasil sendiri 150 juta. Mercedes-Benz 100 juta ya. Sebenarnya kalau dari LKHPN tuh laporannya menurut aku sih sangat masuk akal banget. Makanya aku bilang nggak percaya kalau cuma 2,7 miliar tuh terlalu kecil gitu kan ya buat Ibu Rehana. Ya kalian tahu lah tipikal data di Indonesia tuh kalau sudah ngomongin data itu validity-nya itu sulit banget untuk dipercaya. Apakah ini real atau enggak?
Ya, hati kecilku berbicara, kayaknya ini belum semuanya dilaporkan. Kan kalian tahulah tindak pidana pencucian uang itu kan yang dilaporkan LKHPN itu adalah laporan yang atas nama orang tersebut, teman-teman. Bisa aja kalau Ibu Rehana misalkan ya, membelikan anaknya itu sebidang tanah di wilayah tertentu, atas nama anaknya yang nggak dilaporkan ke LKHPN, atau memiliki tabungan deposito atas nama anaknya yang nggak dilaporkan juga dalam LKHPN gitu. Jadi penyelidikan sedang dilakukan oleh KPK dan akan dipelajari terlebih dulu akan dipanggil atau enggak. Bahkan juga Arinal Junaidi, Gubernur Lampung juga angkat suara di sini, teman-teman. Yang intinya mengatakan bahwa katanya apa? Jangan terlalu berlebihan lah memberitakan Rehana gitu ya. Tolong media, kalau dia pesta janganlah menyorot berlebihan. Kalau Rehana punya uang kan ditabung, bisalah tabungannya dibelanjakan. Oke, setuju Pak. Sudah pasti kalau kerja tidak boleh tampil mewah. Belum tentu. Publikasi itu jam kerja kan, jadi tolong dimaafkan. Saya sudah minta Rehana dan kadis lainnya disesuaikan saja gaya hidupnya. Oke, ya sudah, ini kan masih dugaan teman-teman ya. Kita akan tunggu nanti dari KPK, seperti yang dikatakan dari Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini akan melakukan penyidikan lebih dalam, apakah ini benar atau tidak. Kalau dari laporan LKHPN, itu hartanya sangat wajar banget. Banyak banget orang tuh punya miliaran. Apalagi dengan gaya hidup seperti itu. Tapi ya ini masih dugaan ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih, ini adalah request yang paling banyak kalian minta aku bahas kasusnya. Dan terakhir tinggalkan like kalian, komen juga, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kudian Jasa Asmara. Sampai jumpa ya.